Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami FR Konsultan Indonesia bersama saya Mutia Neta Herani. Di sini saya nggak sendirian loh, bersama boleh dong Bapak kenalkan diri dulu. Halo, saya Fandi Rasid dari FR Konsultan Indonesia. Hari ini kita akan bahas dengan Mbak Mutia mengenai pajak perusahaan. Apakah perusahaan itu wajib bayar pajak? Oke, jadi pertama kita ini kan wajib pajak, mau orang pribadi atau badan usaha, itu semua wajib pajak. Karena kita wajib pajak, itu sudah pasti kita harus bayar pajak. Pertanyaannya adalah kapan kita harus bayar pajak itu? Kalau kita orang pribadi, anggaplah kita baru lulus sekolah gitu ya, umur 15, 16 KTP udah ada belum ya? Belum Udah ya, ada kayaknya. 17 kan? Nah, 17 itu udah dianggap sebagai subjek pajak. Oh gitu Gitu ya. ya. Jadi pertanyaannya, sebagai subjek pajak harus sudah bayar pajak belum? Kan gitu. 17 kamu udah dapat penghasilan belum? Pertanyaannya. Belum. Nah, berarti kamu udah jadi sebagai subjek pajak tapi belum jadi objek pajak. Karena kamu belum punya penghasilan. Pada saat kamu punya penghasilan, berarti syaratnya sudah terpenuhi. Sudah ada subjek pajak, sudah ada objek pajak. Dan makanya disitulah kamu sudah wajib bayar pajak. Pertanyaannya, kalau di badan usaha, kita bikin badan usaha udah pasti. Udah pasti bayar Subjek pajak, sudah pasti objek pajak. Berarti sudah pasti harus bayar pajak. Pertanyaannya, kita udah dapat penghasilan belum? Kan gitu. Nah, pada saat kita belum dapat penghasilan, kita tetap harus lapor pajak, belum bayar karena belum ada penghasilan. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan aku harus lapor pajak? Tergantung jenis pajaknya, karena ada beberapa jenis pajak. Pertama, jenis pajak penjualan, kemudian ada gaji karyawan di 21, kemudian ada jasa di 23. Nah, kembali lagi, bidang usaha kita apa? Kalau bidang usaha kita misalnya retail, berarti pajak yang kita bayarkan itu biasanya cuma ada dua. Itu kayak omset final PPh 23, PP 23 tahun 2018 yang nilai 0,5%. Kemudian pajak gaji karyawan PPh 21. Kemudian ada sewa bangunan itu 4 ayat 2. Tergantung ya kalau kita sewa atau enggak gitu ya. Tapi kalau sewa ya sudah pasti harus dipotong dari pajaknya. Terus syarat-syaratnya apa aja tuh Pak untuk membayar pajak? Oke, syaratnya tadi pertama sudah punya penghasilan pertama. Nah, pada saat kamu sudah punya penghasilan, berarti kamu sudah wajib potong PP 23 yang nilai 0,5% dari nilai penjualan atau dari nilai invoicing yang kamu terbitin. Berarti kalau misalnya sebulan penjualan kamu itu 100 juta, ya berarti 100 juta kali 0,5%. Gitu ya. Kemudian pada saat kita bayar gaji karyawannya ini di atas PTKP atau enggak? Kalau dia di atas PTKP, anggaplah gajinya 6 juta. 6 juta gitu ya. Itu baru dipotong untuk pajak. Tapi syaratnya dia masih single. Kalau dia udah misalnya anak 3, itu bisa di bawah PTKP tuh nilainya. Karena setahun itu sekitar 63 juta. Nah, 63 juta berarti kan kalau gaji 6 juta setahun 72 ya. Oh, berarti dia udah kena tuh. Gitu. Karena ada batasan tidak kena pajak. Terus gimana sih Pak cara menghitung pajak UMKM itu seperti apa tuh Pak? Nah, pembayaran pajak untuk UMKM tadi kita lihat dulu jenisnya. Kalau omset ya udah pasti 0,5% dari penjualan. Kalau gaji karyawan yaitu nilainya di atas PTKP atau tidak. Kemudian kita ada bayar sewa bangunan atau tidak. Nah, kalau itu ada semua, ya berarti pajaknya itu yang kita bayar. Final 21, 4 ayat 2. Kalau misalnya dia hire konsultan, kena PPh 23, dia mesti potong PPh 23 nya.
kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya kayak laporan keuangan itu yang dibutuhkan gimana tuh? Nah, laporan keuangan untuk teman-teman UMKM nih kadang-kadang kan bingung karena nggak punya orang accounting gitu ya. Jadi biasanya sih saya nyaranin mereka itu kayak pakai pencatatan dulu aja. Nah, pencatatan itu yang dibutuhin adalah invoicing, karena kita butuh untuk nilai penjualannya berapa setahunnya, karena kaitannya nanti sama pajak penghasilan yang 0,5% itu. Kemudian catat biaya gaji karyawan. Oh, itu wajib juga. Nah, iya, karena kan itu nanti untuk ngitung PPh 21. Oh iya. Kemudian sewa bangunan, bayar sewa bangunan, nah itu kamu catat, karena itu ntar kita kenain pajak 4/2, 10%. Kemudian kalau kamu kayak bayar listrik, bayar air, segala macam, nah itu catat semua. Jadi laporan keuangannya secara simple, kamu bisa dapat profit and loss. Tinggal penjualan dikurangi biaya, dapatlah laporan. Terus kalau misalnya kayak pajak lainnya itu ada nggak Kak? Pajak lainnya omset PPN sih sebenarnya, tapi PPN ini kan kembali lagi syaratnya omset setahun udah 4,8 M atau belum, gitu ya. Kalau belum sih saran saya nggak usah. Tapi biasanya kalau kita nggak PKP kita nggak bisa kreditin nih. Nah kredit itu adalah mengurangi pajak. Kredit itu adalah pajak yang sudah kita bayarkan sebelumnya bisa kita kurangi di pajak untuk berikutnya. Ibaratnya kayak contoh misalnya aku beli handphone itu nilainya 1 juta, pajaknya 10% berarti bayarnya 100.000, sekitar 1.100.000. Nah waktu aku jual misalnya 2 juta, kalau aku PKP itu berarti jualnya tuh 2.200.000, gitu ya, 2.200.000 karena PPN-nya 10%, 200.000. Nah 200.000 dikurangi 100.000 berarti pajak yang aku setor itu 100.000. Tapi kalau dia bukan PKP kan belinya 1,1, ya kan, jualnya 2 juta kan, kamu nggak bisa jual 2.200.000, karena nggak boleh narik kan, makanya jualnya 2 juta. Ibaratnya ada selisih 100.000 tadi yang nggak bisa kita kreditin. Kalau kita bisa kreditin, ibaratnya itu kita bebas pajak PPN, karena pajak PPN yang bayar konsumen. Oh dari konsumen ya? Bukan kita yang bayar. Kayak gitu. Jadi gitu dulu aja ya Pak pembahasan kali ini. Oke. Next time kita akan bahas-bahas lagi tentang pembukuan pajak atau tentang keuangan lah. Siap. Ya. Untuk kamu yang pemula, bingung kan dalam mengelola keuangan? Aku ada rekomendasi konsultasi bisnis di FR Konsultan Indonesia. Kamu dapat konsultasi tentang keuangan, bisnis, dan pajak usaha. Gratis loh selama 20 menit pertama dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami, FR Konsultan.